bangkit, lebih percaya diri, terus lebih berusaha lagi untuk terus mewujudkan mimpi-mimpi. Tujuan saya usaha saya pasti bisa. Karena moto kita ini mau singgani membangun Ngata. Pagi ini ditandatangani bantuan hibah daerah dari Kementerian Keuangan kepada 3 bupati dan 1 wali kota senilai 1,9 triliun rupiah. Dana ini diharapkan dalam waktu 7 hari kerja sudah masuk ke rekening kas daerah. Selanjutnya akan ditransfer ke rekening perorangan kepada masyarakat yang terdampak bencana, baik yang rumahnya rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Masing-masing senilai 50 juta rupiah, 25 juta rupiah, dan 10 juta rupiah. Saya adalah salah satu penyintas yang berasal dari Mamboro Perikanan, di mana yang terjadi gempa dan tsunami pada tanggal 28 September 2018. Sebenarnya kami juga bingung. Awalnya kami bingung mau apa, karena apa yang bisa kita lakukan pada saat itu. Sementara kami kurang dijamah oleh pemerintah. 3 bulan kemudian datanglah teman-teman dari Arkom ini menawarkan bagaimana kita berproses sama-sama untuk bagaimana kehidupan kita ini bisa lanjut, bisa mandiri, bisa kita laksanakan bersama-sama dengan kesabaran, dengan gotong royong. Alhamdulillah di tempat kami di perikanan itu pertama-tama kami dibangunkan itu baruga oleh pendamping. Kami dibangunkan baruga. Disitulah tempat kami berkumpul. Selalu kami mengadakan pertemuan agar apa-apa yang memang menjadi kendala kami dalam pembangunan, dalam proses pembangunan itu selalu kami selesaikan di baruga itu. Ada tokoh-tokoh masyarakat juga yang didengarkan oleh warga, makanya semua warga itu alhamdulillah bisa mengerti, bisa sabar. Saya sendiri sebenarnya pertama itu tidak yakin kalau ini akan seperti ini, tetapi alhamdulillah dengan memberi pengertian kepada warga betapa pentingnya ini, karena ini untuk kita, dari kita dan untuk kita, makanya semua ini bisa terwujud seperti sekarang ini. Saya adalah penyintas korban
bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Semuanya hilang, masuk harta, benda, keluarga, rumah, pokoknya semuanya hilang. Ketika teman-teman Arkom masuk membuat satu program pelatihan untuk rumah Risa, saya beserta warga lain itu diajak untuk mengikuti pelatihan. Dari desa-desa dampingan itu sekitar ada 20 warga yang terlibat dalam pelatihan itu. Karena pada saat itu juga saya lagi kerjaan belum jelas, masih serabutan lah. Saya pikir-pikir, kenapa enggak coba ikut aja, mencoba untuk ikut bergabung dalam pelatihan itu sambil belajar lah, karena menurut saya ini sesuatu yang baru yang belum pernah ada di Sulawesi Tengah. Kalau saya dulunya itu usaha saya cuman menjemput ikan. Itu pun bukan punya saya, tapi punya teman saya. Saya cuman digaji begitu. Awalnya sebelum adanya pembangunan ini ya, misalnya hidup itu masih dalam kebimbangan begitu. Mau buat apa, mau buat ini, tidak sanggup. Mau ikut yang ini, keahlian tidak ada. Paksa cuma salah satunya itu saja usaha saya, usaha ikan itu saja. Awalnya memang saya itu diajak teman saya untuk gabung sama pendamping. Ya di situ saya mendapat pengalaman lah untuk pemasangan panel dan lain-lainnya itu. Pada saat itu kami ingin membentuk satu struktur untuk kepengurusan bengkel Risa ini. Ditanyalah teman-teman ini, mau nggak kalian menjalankan satu usaha, ya usaha itu untuk pemberdayaan warga sekitar, untuk pemulihan ekonomi. Pada saat itu memang saya dimintakan oleh pendamping untuk membuat batako ini. Maukah katanya buat batako? Jadi saya tanyakan juga, batako ini dibuat untuk apa? Ini bilang dibuat untuk pembangunan di sini. Itu pun kalau ada pembeli lain bisa dijual juga. Jadi ya langsung saya iakan, iya saya mau, saya siap. Yang ada di pikiran saya saat itu hanya nekat saja. Ini bagi saya pengalaman pertama lah saya ditunjuk sebagai seorang kepala bengkel untuk membuka suatu lapangan pekerjaan untuk pemulihan ekonomi warga. Nah, dari situ saya berpikir, Arkom aja berani. Nah, kenapa saya enggak? Waktu itu memang saya katakan siap. Istilahnya siap itu spekulasi. Tahu bagaimana ini bisa atau tidak. Tujuan saya usaha saya pasti bisa. Ya, yang paling utama dari tujuan Arkom hadir di Sulawesi Tengah ini adalah menemani warga. Proses menemani ini kami maknai sebagai membangun kepercayaan diri, membangun solidaritas, dan di situ kalau dikatakan ini adalah membangun rumah, Arkom tidak mengatakan tujuan kami membangun rumah. Rumah ini hanya sebagai alat saja. Alat, nah alat ini kemudian bagaimana warga bisa berproses, bisa terlibat penuh dari proses awal hingga proses jangka panjang. Sehingga kalau dikatakan ini adalah pendekatan yang partisipatoris kayak gitu, itu memang pilihan. Kami memilih itu karena membangun rumah ini tidak bisa hanya rumah sebagai fisik, tetapi di situ juga sebagai proses sosial, sehingga dan di situ juga ada proses ada muatan ekonomi, sehingga kami memaknai bahwa rumah ini itu menjadi bagian dari alat pemberdayaan ekonomi. Nah, itu yang kami dorong, kami lakukan, sehingga pada 2 tahun ini sebenarnya kami hanya ingin melihat warga bisa mengatakan kami mulai bangkit.
jalan yang akan di lobi. Di lobi, ini di ujung. Sengaja kami tidak kasih jalan begini karena kalau sudah di sini ini kan sudah lokasinya musola. Kemudian ini tanahnya Fafan. Jadi kita tidak bikin lagi jalan begini karena kalau sudah sampai di sini terserah mau jalan di mana. Yang penting tembus di sini. Tidak mungkin mau belok ke sana kalau ke rumah. Jadi ini jalannya 5 meter ini sudah termasuk nanti drainase yang 5 meter ini. Kemudian untuk kaplingannya 10 kali 10. Semua menghadap ke jalan. Lihat tangan saya. Dalam penataan rumah ini, dena rumah itu kami sendiri warga yang membentuk bagaimana gambar rumah itu, apakah rumah ini berhadapan-hadapan, drainasenya jalannya berapa meter, itu kami sendiri yang merancang, yaitu warga sendiri dengan didampingi oleh teman-teman dari Arkom. Menuju kami kemari perikanan baru, kami masuk di sini, kami tidak sendiri, kami saling menguatkan sesama warga, saling membantu, bekerja sama yang baik, makanya kami bisa sampai di titik sekarang ini. Kami dalam proses pembangunan ini semua bergerak, baik bapak-bapak, baik ibu-ibu, bahkan anak-anak pun sekalian bisa sangat saling membantu. Dalam proses pembangunan ini warga juga membentuk tim pencari lahan, tim pencari material, ada berapa tim yang kami bentuk. Jadi di sini ini kami membentuk kelompok pembangunan itu yang terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris, itu semua dari warga. Yang membuat saya bangkit ini ada sedikit kebangkitan, itu adalah pendamping yang mengasihkan saya itu pekerjaan begitu sebagai pencetak batako. Alhamdulillah ada sedikit peningkatan dibandingkan sebelumnya. Usaha kecil-kecilan inilah yang membuat saya bangkit lah, walaupun tidak begitu ini adalah sedikit. Saya mengajak untuk teman-teman saya bangkit, jangan tinggal diam, kita usaha. Sebab kalau kita juga tinggal menunggu juga sampai kapan? Kalau cuma menunggu, kalau kita tidak usaha, kalau 1-2 tahun disentuh, mungkin 1-2 tahun kita bisa bangkit. Kalau untuk saya, usaha dulu. Dimana mungkin ekonomi saya pada waktu itu pas-pasan lah. Dengan adanya bengkel ini, setidaknya bisa mencukupi lah, ada kelebihan. Maksudnya dari pendapatan saya itu sangat mungkin drastis lah peningkatannya itu. Karena moto kita ini mau singgani membangun ngata. Jadi apa yang harus kita malas-malasan lagi? Karena semua dengan kita dilihat kita sudah mandiri, apalagi sudah sampai titik sekarang ini, pemerintah sudah lihat, pemerintah sudah memperhatikan kita. Semua sudah masuk membantu kita, dari BPBD, dari PUPR, dari Kotaku, dari banyak yang ingin membantu kita sekarang ini. Sama saya, kita membantu pemerintah. Iya, keringanan berpikir pemerintah kita sudah membantu. Maju terus, pantang mundur. Bangkit lagi. Kuat. Sejahtera. Ayo bangkit. Semangat. Ayo bangkit, semangat, membawa perikanan. Kuat.